selamat datang di video tutorial spreadsheet. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menyelesaikan tugas praktek mandiri, yaitu mengaplikasikan rumus matematika pada Microsoft Excel. Jadi, sebelum anak-anak mengerjakan tugas mandiri yang saya berikan, silahkan disimak video ini terlebih dahulu, sehingga nanti lebih mudah dalam mengerjakan tugas praktek mandiri. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data, yaitu data berupa Excel yang isinya laporan penjualan barang UD Mobilio. Nah, pada data ini sudah tertera nomor, nama barang, harga barang, jumlah barang, kemudian data ini kemudian akan diolah dengan rumus matematika sehingga menghasilkan total bayar, potongan yaitu diskon 5%, PPN 10%, dan total bersih. Selain itu, nanti juga harus ditotal masing-masing dari total bayar, diskon, PPN, dan total bersih. Nah, di sini juga sudah disediakan instruksi yang harus dikerjakan dalam menyelesaikan tugas ini. Baik, langsung saja kita ke instruksi yang pertama. Jadi, kita harus ketik terlebih dahulu data yang ada pada lembar tugas anak-anak. Jadi, kita aktifkan dulu atau buka dulu Microsoft Excel-nya. Caranya, pada desktop atau laptop masing-masing, silakan diklik 2 kali icon Microsoft Excel. Nah, di sini mungkin tampilannya berbeda-beda ya anak-anak, karena setiap komputer menggunakan instalasi Microsoft, ada yang 2007, 2013, 2010, ataupun yang 2016. Nanti setelah tampilannya seperti ini, anak-anak bisa klik blank workbook. Kemudian kita mulai mengerjakan atau membuat tabel seperti pada soal ini. Nah, di sini kita ketik datanya sesuai dengan selnya. Yang pertama, kita ketik terlebih dahulu judulnya laporan penjualan barang. Jadi ini ada di baris pertama. Ini baris pertama. Kemudian baris kedua, kita ketik nama perusahaannya UD Mobilindo. Kemudian kita lanjutkan dengan mengetik data pada kolom. Jadi yang pertama, pada sel A3 ini kita ketik nomor. Kemudian sel B3 kita ketik nama barang. Sel C3 kita ketik harga barang. Sel D3 kita ketik jumlah barang. Kemudian berikutnya total bayar. Diskon 5%, kemudian PPN 10%, dan yang terakhir adalah
data total bersih. Nah, selanjutnya kita rapikan dulu kolomnya. Jadi kita buat rata tengah di blok dulu, kemudian kita buat rata tengah, kemudian untuk kolom atau sel yang datanya tidak terlihat jelas tulisannya, kita klik wrap text. Jadi fungsinya wrap text ini adalah menampilkan data sel yang ukurannya kecil atau tidak sesuai ukuran seperti ini. Kemudian kita ketik nomornya. Jadi di sini ada 5 nomor. Kita ketik 1, 2. Ini tinggal kita geret aja. Blok, kemudian tarik sampai 5. Kita rata tengah. Selanjutnya kita ketik nama barangnya. Yang pertama pembersih lantai. Yang kedua, pembersih kaca. Selanjutnya, pelembut pakaian. Kemudian, deterjen cair. Dan yang terakhir, pembasmi serangga. Selanjutnya kita ketik harganya. Nah, untuk harganya kita ketik angkanya terlebih dahulu tanpa mengetik rupiah ataupun titik. Jadi ini harganya 18.000. Yang berikutnya 15.000. Kemudian 17.000. 25.000 dan yang terakhir 31.000. Nah, ini untuk menampilkan nominal sesuai dengan mata uang rupiah, kita bisa memformatnya dengan cara blok terlebih dahulu, kemudian klik kanan, kita pilih format sel, nah kemudian ini kita pilih di number, kemudian pilih accounting, simbolnya kita cari rupiah, kemudian desimalnya kita nolnya, jadi hasilnya nanti seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Selain tadi dengan cara klik kanan, di sini juga sebenarnya sudah tersedia di font ya, ini di menu font. Nah, sama number. Nah, bisa juga dilakukan perubahan atau pemformatan dari sini. Kalau sudah, kita lanjutkan jumlah barang. Jumlah barang 5772, 72, kemudian 6384, 6384, dan yang terakhir adalah 48. Kita buat rata tengah, jadi kita klik center. Nah, kemudian setelah datanya diketik seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita beri border atau bingkai. Jadi kita blok dulu semua. Kemudian di sini ada pilihan border. Kita pilih all border.
Oh iya, jangan lupa ini masih ada satu kolom. Di baris ke-9 ada jumlah total. Jadi kita isi dulu total. Kemudian kita blok sampai kolom D. Kita merge cell. Merge cell, kemudian kita tambahkan bordernya lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal merapikan judulnya ya. Di instruksi sudah dijelaskan. Ini format mata uang sudah rupiah. Sekarang kita format judulnya pakai merge dan center. Jadi ini kita blok sampai ke kolom H. Kemudian kita merge and center. Ini juga merge and center. Kalau sudah, hasilnya seperti ini. Jadi, sesuai instruksi, ketik tabel ini sudah dilakukan. Kemudian, memberi bingkai ini sudah. Kemudian, ketik nilai uang, yang ini sudah. Memberi format mata uang dengan rupiah accounting, yang ini sudah. Kemudian formatnya kita, untuk judul tabel, kita format merge and center. Kemudian, perataan naskahnya, formatnya centering. Ini sudah. Jadi semua ini center ya. Nah, kalau sudah, instruksi selanjutnya adalah buat folder tugas spreadsheet di directory D. Jadi kita akan menyimpan terlebih dahulu tugas anak-anak di data D ya. Jadi kita buatkan folder dulu di data D. Nah, di data D kita buat folder. Caranya buat folder, tinggal klik ini, new folder, atau klik kanan, pilih new, kemudian folder. Jadi banyak cara ya. Kemudian di sini namanya kita sesuaikan dengan petunjuk. Namanya adalah tugas spreadsheet. Nah, sudah ada foldernya. Kemudian instruksi selanjutnya, yang ini sudah ya. Sudah, selanjutnya instruksi ke-8, kita simpan file yang sudah kita buat ini dengan nama UD Mobilindo nama siswa. Jadi, format atau data ini kita simpan terlebih dahulu. Caranya bisa menggunakan Quick Access toolbar ini, yang gambar disket ini, atau bisa klik file, kemudian save. Ya, ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Ada dua cara. Kemudian kita cari di data D, tempat kita membuat folder tadi, yaitu folder tugas spreadsheet. Nah, di sini sesuai instruksi, kita simpan filenya dengan nama UD Mobilindo nama siswa. Nama siswanya kita ganti nah, misalnya seperti ini, kemudian kita simpan. Jadi, data ini sudah tersimpan di folder tugas spreadsheet. Nah, ini dia datanya. Nah, filenya sudah tersimpan. Langkah selanjutnya, setelah menyimpan ini sesuai dengan instruksi nomor 8,
berikutnya adalah kita mengisi kolom total bayar, diskon, PPN, total bersih, dan baris total menggunakan rumus matematika. Kemudian hasilnya menggunakan format rupiah accounting tanpa desimal. Jadi sekarang kita kerjakan instruksi nomor 9, mengisi kolom total bayar. Total bayar ya. Untuk mengisi kolom total bayar, berarti ini ada di sel E4. Nah, untuk mengisi kolom total bayar, kita menggunakan rumus matematika perkalian. Jadi, total bayar ini didapat dari mengalikan harga barang pada kolom C dengan jumlah barang pada kolom D. Jadi, kolom C ini dikalikan dengan jumlah barang. Jadi, kita kerjakan satu-satu per sel ya. Jadi, sel E4 ini kita kerjakan dengan cara sama dengan, jadi harga barang pada C4 ini dikalikan, kali menggunakan tanda bintang, kalikan dengan jumlah barangnya. Setelah ini, silakan anak-anak tekan Enter. Selanjutnya, untuk sel berikutnya, yaitu sel E5, E6, E7, E8, itu kita tinggal digeret saja ke bawah. Jadi caranya menggeret, pastikan di sini ada tanda plus yang dicetak tebal, kita tarik ke bawah. Nah, jadi ini otomatis muncul hasilnya. Kemudian, instruksi berikutnya, kolom diskon. Untuk kolom diskon, caranya sama. Jadi, yang dikalikan untuk mendapatkan hasil di kolom diskon adalah jumlah total bayar dikalikan dengan diskon 5%. Caranya, kita ketik sama dengan, kemudian klik sel E4 dikali 5%. Tinggal kita enter. Kemudian kita tarik lagi hingga ke sel F5. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk PPN ini adalah pajak pertambahan nilai. Jadi, pajak pertambahan nilai dikenakan 10%. Caranya sama. Kita ketik dulu sama dengan, kemudian yang dikenakan PPN adalah jumlah total bayar. Jadi, sama dengan klik sel E4 dikali 10%. Kemudian, enter. Silakan ditarik hingga ke sel G5. Kemudian, untuk rumus total bersih, jadi caranya menyelesaikan adalah klik sama dengan. Nah, total bersih ini diperoleh dari total bayar dikurangi dengan diskon ditambah dengan PPN. Jadi kita klik sel E4 dikurangi dengan diskon ditambah dengan PPN. Jadi potongan itu atau diskon, potongan harga, dia mengurangi total bayar, kemudian pajak itu menambah total bayar. Setelah dibuat formulanya, tinggal tekan enter. Kemudian untuk menyelesaikan ke sel berikutnya, tinggal kita tarik sampai ke sel H5. Nah, hasilnya seperti ini. Itu tadi
PPN dan total bersih sudah kita selesaikan. Selanjutnya baris total. Jadi baris total yang ini ya, baris total. Caranya mengisi baris total, kita tinggal klik sama dengan, kemudian ketik sum, beri tanda kurung buka. Nah, jumlah yang akan ditotal itu kita drag. Jadi ini yang ditotal adalah dari sel E4 sampai dengan sel E5. Jadi ini kita drag, kemudian kita beri kurung tutup, lalu kita enter. Selanjutnya, untuk diskon juga kita jumlahkan, caranya sama. Sum, kemudian kita drag, kurung tutup, enter. Atau kalau mau lebih mudah lagi, ini bisa kita tarik saja ke sel G9 dan H9. Kita tarik, nah ini otomatis menggunakan rumus sum. Kemudian ini kita tarik lagi, nah ini juga otomatis. Nah, setelah ini datanya selesai, anak-anak bisa percantik tampilan laporannya, misalnya dengan mencetak tebal, memberi cetak tebal pada huruf dan judul, kemudian total, bisa dicetak tebal, atau memberi warna pada kolom, bisa anak-anak blok terlebih dahulu, kemudian kita beri warna, misalnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, anak-anak, setelah semua kolom terisi, langkah selanjutnya adalah kita menyimpan kembali apa yang sudah dibuat dengan cara klik save. Kemudian, kalau misalnya mau keluar dari file Excel ini, kita tinggal klik tanda silang. Nah, jadi, file Excel-nya sudah tersimpan di folder yang sudah kita buat. Kalau misalnya kita ingin buka lagi, kita tinggal cari di data D, kemudian folder tugas spreadsheet. Nah, di sini sudah ada file Excel UD Mobilindo Ayu Mega. Caranya membuka bisa dengan cara klik 2 kali atau klik kanan, kemudian kita pilih open. Nah, ini data yang sudah kita buat tadi. Demikian anak-anak cara menyelesaikan tugas, bagaimana mengaplikasikan rumus matematika pada Excel. Jadi silakan anak-anak mencoba untuk mengerjakan tugasnya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba.